Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Suhee. Saya akan melanjutkan bagian kelima dari buku ini, yaitu Minggu kelima, Si Harga Diri. Aku adalah orang yang linglung. Sebutan orang linglung mungkin adalah sebutan yang paling tepat untukku. Hatiku sudah dalam keadaan linglung, sementara otakku menolak untuk menjadi linglung dan menggertak bagaikan seorang binatang buas. Karena perasaan yang sungguh berbeda muncul dari satu tubuh yang sama, aku pun menjadi bingung akan eksistensiku. Setelah menghadapi seseorang dengan wajah dan telinga yang merah, ada satu kebiasaan yang selalu aku lakukan, memandang pantulan diriku di dalam cermin. Wajah yang kulihat setelah melalui sebuah perang dengan diriku sendiri terlihat sangat lusuh. Mata yang merah dan tak berfokus, poni yang berantakan, ekspresi kabur yang muncul akibat tidak tahu apa isi pikiranku sendiri. Seperti sesuatu yang keruh dan tak jelas. Aku merasakan perasaan yang terjatuh sampai ke dasar. Kesadaran yang berusaha kugenggam dengan erat pun akhirnya hancur. Psikiater, bagaimana kabar Anda? Di awal minggu ini saya merasa baik. Kemudian di hari Kamis dan Jumat saya sedikit merasa tidak baik. Tapi kemudian sekarang sudah membaik kembali. Psikiater, ada hal apa yang terjadi sehingga membuat Anda merasa sedikit tidak baik di hari Kamis dan Jumat? Minggu lalu saya menceritakan tentang teman saya dan dokter juga berkata bahwa ketika saya menunjukkan kecemasan yang saya rasakan itu bisa menjadi beban bagi teman saya itu. Meski saya paham betul tentang ini dan otak saya bisa menerimanya dengan baik, pada kenyataannya semua tidak bisa saya lakukan dengan lancar. Ketika kita minum-minum dan mabuk, biasanya sifat asli kita keluar kan? Pada hari Kamis, saya pergi minum bir bersama teman saya ini, dan saya menceritakan tentang teman yang saya miliki pada semester akhir masa kuliah. Saya jadi menceritakan kembali tentang kecemasan saya, padahal saya sudah pernah mengatakan tentang ini pada teman saya. Saya sangat menyesali hal itu. Psikiater, bagaimana respon teman Anda? Responnya hanya, oh begitu. Mungkin karena saya terus-menerus menceritakan hal yang sama. Karena hal itu, saya merasa sangat sedih dan menyesal sampai subuh. Tapi kemudian di hari Jumat saya mulai merasa baik kembali. Dulu saya pernah bilang kan, kalau saya menyukai seseorang, saya cenderung berpikir bahwa orang itu akan menganggap saya sebagai seseorang yang lemah. Lalu saya juga bergantung pada kakak perempuan saya dan berada di posisi yang menerima banyak perhatian dari kakak saya. Setiap saya memiliki teman atau pacar pun, saya tidak berada di posisi yang melindungi atau menolong, tetapi lebih berada di posisi yang menerima. Tapi untuk pertama kalinya saya merasakan bahwa saya ingin melakukan semua hal untuk teman saya ini. Psikiater, apakah Anda melihat diri Anda dalam teman Anda itu? Bukan seperti itu, sedikit berbeda. Dia tidak terbiasa untuk menunjukkan perasaannya pada orang lain. Sementara itu, saya merasa bahwa saya termasuk mudah mengutarakan perasaan saya. Saya adalah orang yang cukup pandai dalam mengutarakan perasaan saya melalui kata-kata. Sementara teman saya ini tidak. Dia sendiri pun mengakui hal ini. Saya merasa khawatir karena ia adalah tipe orang yang menekan perasaannya sendiri. Saya pernah membaca di sebuah buku katanya, dalam perasaan pun ada sebuah jalan. Jika kita terus menutup jalan itu untuk menekan perasaan negatif agar tidak bisa keluar, lama-kelamaan perasaan positif pun akan tertahan dan tidak bisa keluar hingga akhirnya jalur untuk perasaan pun menjadi tertutup dan tersumbat. Saya merasa sangat memahami tulisan dalam buku ini. Jadi saya pun memberitahu teman saya tentang hal ini. Tapi sesudah itu teman saya mengirimkan banyak sekali pesan melalui KakaoTalk. Bahkan cerita yang sebenarnya tidak penting pun dia ceritakan. Rasanya saya agak terganggu. Psikiater, Anda merasa terganggu? Iya, psikiater. Padahal minggu lalu Anda tidak merasa seperti itu kan? Iya, pikiran apakah dia menganggapku orang yang lemah karena aku berbuat baik padanya, terus mendominasi kepala saya. Itulah sebabnya mengapa hari Kamis terasa lebih berat bagi saya. Lalu, kenapa hari Jumat saya bisa merasa lebih baik? Dokter tahu kan, saya sering punya pikiran yang aneh-aneh.
Jadi saya memutuskan untuk memikirkan kembali tentang teman saya itu. Setelah saya memikirkan kembali dengan sudut pandang yang lain, saya menjadi sadar bahwa itu adalah sifat asli dari teman saya itu. Saya jadi terpikir bahwa sejak awal teman saya ini bukanlah tipe orang yang ramah. Dia berbuat seperti itu karena dia merasa nyaman dan akrab dengan saya, bukan karena menganggap saya orang yang lemah. Kemudian, kedua, saya berpikir kembali, memangnya kenapa kalau dia menganggap saya orang yang lemah? Rasanya tidak masalah jika dia menganggap saya begitu. Psikiater, apakah mungkin teman Anda merasa terganggu karena Anda menceritakan tentang teman di masa kuliah itu? Apakah Anda pernah berpikir tentang kemungkinan itu? Pada hari Kamis, saya merasa sangat menyesal telah menceritakan tentang hal itu. Saya terus menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya melakukan hal yang bisa membuat orang lain bosan? Tapi saya merasa tenang karena keesokan harinya teman saya bersikap seperti biasa. Mungkin kalau sikapnya pada saya berubah, saya percaya penyebabnya adalah karena saya menceritakan hal itu padanya. Psikiater, pikiran Anda benar-benar ekstrim. Iya, selalu ekstrim, tidak ada jalan tengah. Psikiater, Anda khawatir membuat orang lain bosan, tapi Anda sendiri sepertinya merasa bosan. Iya, saya berpikir bahwa apa yang saya rasakan ini aneh, makanya saya menceritakannya pada dokter. Lalu waktu itu dokter bilang rasa terpilih bisa memicu rasa tanggung jawab. Waktu itu saya tidak setuju, tapi sekarang saya rasa kata-kata dokter itu benar. Saya merasa bahwa teman saya ini sudah memilih saya dan membuka hatinya untuk dekat dengan saya. Maka saya pun harus bersikap baik padanya. Psikiater, selain dalam kelompok masyarakat berkelas, tidak ada istilah siapa memilih siapa. Yang ada hanyalah interaksi. Ketika berpacaran pun sama. Sama bukan? Ada saatnya kita berada di posisi yang lebih diuntungkan. Ada saatnya kita berada di posisi yang harus mengalah. Iya, karena saya tidak suka hal itu. Pada akhirnya saya hanya berpacaran dengan orang yang paling menyukai saya. Psikiater, Anda melihat celah dari teman Anda, jadi sepertinya Anda merasa sedikit superior. Sebaliknya, ketika Anda merasa bahwa sikap teman Anda kurang baik, seharusnya Anda bisa memikirkan bahwa dia pasti punya alasan lain untuk berbuat seperti itu. Tapi Anda hanya berpikir dua kemungkinan, kutub yang satu dengan kutub yang lain. Anda sebenarnya bisa berpikir ke arah lain kapanpun. Sebenarnya, dua hal bisa berada dalam posisi yang sama. Tapi sepertinya Anda selalu memberikan peringkat pada semua hal. Jika begitu, sikap Anda terhadap seseorang akan berubah sesuai dengan sikapnya pada Anda. Anda akan cenderung hanya mau memberi sesuai dengan apa yang Anda dapat. Itu hanya akan membuat diri Anda sendiri susah. Iya betul, saya juga sempat berpikir bahwa saya tulus ingin berteman dengan teman saya ini. Tapi apakah mungkin ia hanya bersandar pada saya karena dia merasa kesepian? Apakah dia melihat saya sebagai orang yang mudah dipengaruhi? Karena saya memikirkan hal seperti itu, maka saya pun langsung berpikir bahwa saya tidak menyukai hal itu. Psikiater, rasa cemas Anda sebenarnya bisa membuat teman Anda juga ikut merasa cemas. Anda harus ingat bahwa teman Anda juga bisa merasakan hal yang sama seperti Anda. Meski secara tidak sadar, bisa saja hubungan pertemanan Anda ini seperti sebuah magnet. Jika didekatkan, maka akan menjauh. Jika dijauhkan, maka akan menjadi dekat. Saya harap Anda tidak terlalu bertindak berlebihan dalam hubungan pertemanan ini. Jika dipikirkan baik-baik, meski Anda terganggu dengan pesan yang dikirimkan oleh teman Anda itu, Anda juga bisa menikmati perhatian yang diberikan oleh teman Anda itu, kan? Benar, meski saya merasa terganggu, saya menikmatinya. Apakah saya ini orang yang aneh? Psikiater, orang aneh apanya? Semua orang merasa seperti itu. Saya rasa Anda hanya perlu memikirkan langkah yang paling sederhana yang bisa membuat Anda mempertahankan rasa percaya diri yang Anda miliki. Apakah tidak apa-apa? Psikiater, iya. Saya dulu tinggal di rumah yang sangat kecil. Di zaman sekarang ini, ketika melihat gedung apartemen, kita bisa mengira-ngira luas apartemen di dalamnya hanya dengan melihat balkonnya saja, kan? Saya merasa malu akan hal itu. Tapi saya merasa lebih malu pada diri saya yang merasa malu hanya karena hal seperti itu.
Maka dari itu, setelah menjadi dewasa, saya cenderung berbicara dengan percaya diri tentang hal itu di depan pacar atau teman saya. Tapi kakak dan adik saya suka sekali berbicara bohong. Tiap saya bertanya kenapa mereka berbicara bohong, mereka selalu menjawab, di sana atau di sini kan sama aja. Apa gunanya memberitahu yang sesungguhnya? Sementara itu, saya merasa bersalah jika tidak mengatakan hal yang sebenarnya tentang tempat tinggal saya. Psikiater, tentu Anda sangat boleh berkata jujur dan percaya diri tentang tempat tinggal Anda jika Anda merasa lebih nyaman dengan hal itu. Aku, psikiater, Anda terus-menerus membuat sebuah standar yang menurut Anda sendiri ideal dan terus terobsesi pada standar itu sehingga Anda berusaha menyesuaikan diri Anda sendiri sesuai dengan standar yang Anda buat tersebut. Ada banyak cara untuk menghukum diri Anda sendiri. Aku, jika dilihat dari sudut pandang ahli seperti dokter, apakah saya mulai menjadi lebih baik? Psikiater, saya rasa Anda sudah menjadi lebih baik. Saya juga merasa diri saya semakin membaik. Saya juga merasa lebih nyaman saat bekerja di kantor. Psikiater, tapi Anda kini merasa terganggu dengan teman Anda. Katanya Anda merasa terganggu dengan respon dari teman Anda itu. Saya sering sekali merasa terganggu dan akhirnya menjadi malas melakukan sesuatu. Tak peduli siapapun orang yang menjadi lawan interaksi saya, apakah baik jika menjalin hubungan dengan seseorang dilandasi dengan pikiran apa yang harus kulakukan kalau orang ini benci padaku, atau apa yang harus aku lakukan kalau orang ini merasa terganggu karena kehadiranku. Psikiater, bagaimana bisa Anda mengaitkan bahwa setiap perilaku berarti mewakili rasa benci atau suka terhadap seseorang? Jika teman kita melakukan suatu hal yang kita tidak suka, tentu saja yang tidak kita sukai bukanlah teman kita itu, melainkan perilaku yang dia lakukan, kan? Saat ini Anda menerima perilaku lawan interaksi Anda sebagai sebuah penolakan. Sepertinya saya selalu seperti itu. Karena sebuah respon saja, saya bisa berpikir bahwa mungkin sekarang orang itu sudah tidak suka lagi pada saya. Psikiater, meski Anda bisa memikirkan kemungkinan lain, Anda tetap memilih alasan yang paling ekstrim. Anda memaksakan standar Anda pada orang yang lain. Akibatnya, pikiran Anda sendirilah yang membuat Anda merasa menderita. Iya, semakin sering saya memikirkan hal-hal yang ekstrim, rasanya saya ingin menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Psikiater, dengan siapapun Anda menjalin hubungan, baik pertemanan maupun hubungan cinta, tidak ada yang namanya garis yang permanen. Anda boleh saja memiliki keluhan tentang lawan interaksi Anda. Saya harap Anda bisa membedakan bagian-bagian kecil dari keseluruhan yang besar. Anda tidak bisa menyukai seseorang secara keseluruhan hanya karena Anda menyukai satu bagian kecil dari dirinya. Begitu juga sebaliknya, Anda tidak bisa membenci seseorang secara keseluruhan hanya karena Anda membenci satu hal dari dalam dirinya. Saya harap Anda mencoba untuk berpikir dengan cara yang lain. Agar aku tidak bergantung. Dalam perasaan pun ada sebuah jalan. Jika kita terus menutup jalan itu untuk menekan perasaan negatif agar tidak bisa keluar, lama-kelamaan perasaan positif pun akan tertahan dan tidak bisa keluar, hingga akhirnya jalur untuk perasaan pun menjadi tertutup dan tersumbat. Rasanya aku mulai bergantung pada psikiaterku. Sepertinya bagi diriku saat ini, psikiaterku adalah sebuah garis yang permanen. Itu karena ia adalah ahlinya dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dan kekhawatiranku. Aku ingin menumpahkan semua emosi dan perasaan yang memenuhi diriku saat ini. Bukannya aku ingin bertingkah seolah-olah aku ini orang yang spesial. Meskipun penting bagi setiap orang untuk merasakan bahwa masing-masing dari mereka adalah orang yang spesial, tapi karena aku ingin menjadi bahagia pada saat seperti ini, perasaan dan tindakan orang lain menjadi permanen, utama dan menguasai diriku. Pikiran-pikiran yang salah pun berubah menjadi perasaan yang ekstrim. Kebiasaan-kebiasaan berulang seperti itu telah mengatur hidupku dan mengurung diriku di dalam sebuah sangkar. Aku ingin menghancurkannya. Aku ingin menjadi pemilik hidupku sendiri. Aku ingin melakukan apa yang aku inginkan sehingga hidupku menjadi hidup yang tanpa penyesalan. Jika aku dikuasai oleh perasaan dan emosi yang ekstrim, apakah aku akan menjadi bahagia?
Apa yang tersisa bagiku jika aku menentukan standar yang tajam, bagai pisau dan mencincang diriku sendiri sedikit demi sedikit? Terkadang aku butuh sebuah solusi yang bisa melindungi diriku sendiri. Aku menghunuskan pisau ke arah diriku sendiri terlalu lama hanya karena ingin melihat diriku sendiri secara objektif. Hal yang akan aku latih mulai dari sekarang adalah cara agar tak terkunci dalam pandangan aku harus melakukan hal seperti ini dan menerima sisi subjektif dari orang lain. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.